Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa adimi sultanik. Awalan nashkurullah ta'ala azza wa jalla li'anna Allah qad ata'atat li ajlil kalam. Ini pakai bahasa Arab. Dan banyak yang tidak bisa, tapi kita coba untuk bisa. Salisan aku syukron jazilan ila sahibil barnamij. Saya sendiri, hari ini harus saya sendiri ya. Alhamdulillah malam hari ini adalah malam yang kita bisa jadikan satu kesempatan di samping halal bihalal, karena sudah beberapa bulan kita menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan yang 1 bulan itu, ada yang cuma setengah bulan, ada yang cuma 1 minggu, dan juga ada yang 1 hari. Intinya niatnya baik. Dan juga kita syukuri malam hari ini adalah khitanan anak saya. Anak saya ini laki-laki semua, pakai marga Ahmad semua. Nah, ini besar, ya kan? Ini yang kecil. Sebenarnya dulu itu saya pengen punya anak 5, Pandawa 5. Tapi karena istri saya nggak mau, gara-gara Pandawa 5 itu ternyata 2 anak itu dari istri yang berbeda. Jadi cukup 3 saja, gitu. Bahaya. Oke. Alhamdulillah juga hadir para tokoh, baik pemuda, kemudian tokoh agama, tokoh media, juga anggota DPRD terpilih di Kota Kediri dari Partai Golkar, Mas Imam Zarkasi. Kasih aplaus untuk Mas Imam. Nah, mudah-mudahan ke depan memiliki satu komitmen dengan masyarakat dan terus menjadi bagian daripada perjuangan masyarakat untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah hari ini juga kita beberapa kali menyampaikan bahwa syukuran ini adalah syukuran kita bersama, karena bangsa Indonesia memiliki hajat, yaitu kemarin diputuskannya Mahkamah Konstitusi kemarin dengan berapa hakim? 8, 5 yang menolak, yang 3 dissenting opinion. Apa itu dissenting opinion? Pendapat yang berbeda. Karena hari ini juga saya advokat, jadi tahulah dikit-dikit, ya toh. Jadi ada beberapa klien-klien saya itu very kok jadi pengacara sekarang. Kemarin padahal jadi media, kemarin lagi jadi caleg dan gagal. Tapi gagal pun kita punya harapan, karena dengan gagal itu saya tahu ini yang memilih saya siapa ini. Jadi ada ilmunya. Rupanya orang yang senyum-senyum ini bahaya juga. Kadang ternyata gak milih juga. Bahaya. Ini ilmu tertingginya ada di Mas Imam, karena Mas Imam itu rupanya itu pemilihnya terbanyak, mengalahkan calon anggota DPR RI gitu. Bahaya juga kita. Besok saya lokal saja Mas, sampai yang RI. Oke, alhamdulillah saya berharap ini malam bisa nanti ada tausiah dari Mbah Nawir, beliau dari Lirboyo, mudah-mudahan bisa pencerahan, dan juga ada beberapa penyampaian yang kemudian bisa kita putar. Mungkin langsung juga ada yang perlu tahu adalah jaringan media cyber Indonesia. Ini sedikit saja Mas Andi menyampaikan satu keinginan, harapan dan lain sebagainya. Nanti kita muter ke Pak Karim, ke Pak Acong, ke Mas Imam dan yang ini. Silakan dulu Mas ini Pak Andi Menteras selaku jaringan media cyber. Jangan sampai lain-lain kau tulis ternyata bahaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat
atas syukuran dari sohib saya, sohib Wahid, teman nomor 1, Bapak Ferry Ahmad yang sekarang menjadi pengacara ya Pak Ferry ya. Ini mudah-mudahan putranya menjadi anak yang soleh, bisa dibanggakan bagi agama dan nusa dan bangsa. Nah, saya alhamdulillah diundang ini, tadi juga kelewat Mas Ferry agak sekitar 5 kilo kebaratnya. Tapi ya karena berkah ya akhirnya saya nyampe. Karena waktu saya lewat sini itu pagar rumahnya belum ada. Ya, belum ada ya. Yang penting bahwa malam hari ini ucapan yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan anaknya Mas Ferry bisa menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Dan kami keluarga GMSI Mas Ferry ya, di mana Mas Ferry menjadi advokatnya. Advokat apa apukat Pak? Sama, yang penting adanya yang berapa dan ucapan selamat. Begitu. Nanti kalau nambah ada session kembali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya garis bawahi, ada juga tokoh yang memang dulu sejak saya berada di Kota Kediri, ini luar biasa semangatnya. Jadi Bapak Abdul Karim, silakan. Ini kemarin bantu saya di pilihan legislatif. Itu naik turun gunung Pak. Bahkan pagi-pagi dia bangun, saya belum bangun Pak. Ini yang mau nyalak siapa? Katanya. Rupanya lebih semangat dan beliau ada dan selalu mensupport kepemudaan yang ada di Kediri. Mudah-mudahan memiliki satu semangat dan kita terus akan dorong. Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Pak Karim di suasana yang Hari Idul Fitri dan bisa mengembalikan semangat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat kepada Ananda Regan Ahmad Dafa, putra yang kedua ya Pak. Ya, ini yang hari ini dikhitankan. Semoga bisa menjadi harapan agama, orang tua dan bangsa dan negara. Untuk selanjutnya, saudara-saudara sekalian, ini juga sebetulnya berlebihan, saya bukan siapa-siapa, tetapi kemarin di Pileg saya berusaha semampu saya untuk membantu Mas Ferry. Apapun yang terjadi, kondisi politik yang bagaimanapun itu harus tidak boleh kita putungi. Sebab apa? Dari pejabat politiklah bangsa dan negara ini bisa berkualitas, dan itu juga diwarnai oleh para politisi yang berkualitas. Mudah-mudahan Mas Ferry dengan proses pemilu yang kemarin ternyata belum berhasil, jawabnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah kok ora dadi gitu loh ya. Artinya sehingga nanti ada kematangan di kemudian hari bahwa untuk jabatan politik itu enggak semudah untuk membalik telapak tangan. Meyakinkan kepada publik butuh waktu, dan kalau toh memang kita ingin membangun bangsa dan negara lewat jalur politik, jangan pernah menyerah, gitu ya. Nah, siap. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk yang lain, saya beri juga ini secara mengalir seperti pesan Mas Ferry tadi. Di sini banyak tokoh yang sudah disebut tadi. Ini pengusaha, pengusaha kuliner, ini DPR terpilih jadi Kota Kediri. Dan seterusnya ini HIPMI yang sana itu pernah jadi Macong ini wakil wali kota ini independen. Wakil wali kota independen. Ya, ini pernah jadi anggota dewan Mas Boska ya. Dan seterusnya ini pengurus KNPI pusat ini. Nah, yang situ ini tim ses capres jadi ini bersama dengan teman ini. Ada ini juga Mas Aspa dan seterusnya. Pokoknya yang berkumpul di sini rata-rata tokoh, termasuk siapa ini yang barusan dilantik katanya kemarin. Pokoknya tim sukses siapapun iya, tim ada. Sukses ya. Ada semua. Ngeten, Gus, ya iki. Monggo. Lanjut, saya ucapkan selamat kepada Mas Ferry. Apapun yang terjadi itu bagian daripada proses. Terima kasih. Monggo Mas Imam. Pemilih terpilih ini DPRD terpilih Kota Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Puji syukur malam ini bisa bertemu dengan para tokoh di tempatnya Dik Ferry. Karena kebetulan Ferry ini secara organisasi adik, jadi manggilnya biar akrab Dik Ferry. Yang pertama pasti selamat menjalani hidup baru, menjadi sudah di khitan, artinya konsekuensi sebagai anak yang sudah di khitan semoga di jalan dengan baik dengan panduan dan inspirasi dari tentunya orang tuanya. Semoga jadi anak yang berguna bagi umat dan bangsa, menjadi insan pencipta dan pengabdi. Yang kedua, matur suwun, teman-teman sudah dikasih selamat, dan saya harap ke depan pun namanya amanah nggak bisa dipegang sendirian. Jadi jangan lupa bahwa di samping Anda ini ada yang perlu didukung, ada yang perlu dibantu dan diselesaikan, tuntaskan amanahnya. Jadi ojo ditinggal. Begitu mari tadi, mari ngono ala. Wis tak meninggal wis dadi kok gitu. Dua pihak ini tentunya saya juga didoakan untuk tetap sehat, tetap lancar, dan godaan-godaan yang katanya kencang itu menjadi tidak berarti untuk saya. Dan buat Mas Ferry, Dik Ferry, tentunya kesuksesan kadang perlu ditunda. Tapi jangan lupa bahwa Allah memberi satu kemungkinan dengan min haitsu la yahtasib. Artinya pintu-pintu itu mungkin masih ditutup dan disediakan, dijogo, ibaratnya begitu. Semoga ke depan ada harapan-harapan dan pintu-pintu yang makin membuka sehingga insya Allah suksesan juga akan ketemu gitu. Sekali lagi terima kasih undangannya, terima kasih waktunya. Monggo dilanjut ke Mas Adi. Enggak, Mas Imam, itu ada yang tanya, katanya ini Mas Imam apakah perlu dikawal sampai tuntas, apalagi momentum pilkada akan semakin dekat, begitu. Itu kawan-kawan menunggu instruksi, begitu. Dan memang selalu akan ada di warung pro bononya Mas Acong. Ini tiap hari ketemu, itu kadang-kadang. Mungkin artinya tadi kan sempat disampaikan kalau Mas Imam, tolong saya didoakan. Kadang ada yang doakan yang enggak juga. Kayak saya misalnya caleg, nanti kalau teman saya yang 2 kolesterol, saya maju juga, jadi juga kan. Itu jangan doa yang bagus, nggak bagus-bagus gitu maksudnya. Itu mungkin ada jawaban Mas Imam. Ya tentu namanya pergerakan nggak mungkin sehari selesai. Dan gerak itu nggak mungkin harus kelihatan. Bisa jadi hari ini nembak ke sana, besoknya sudah tinggal ke sini. Artinya kita mesti siap itu dengan pergerakan yang akan muncul sehari-hari ini. Artinya kita jangan sampai kemudian, kalau di kimia itu ada namanya gerak Brown. Gerak Brown itu udah gak tahu jelas arahnya. Tapi sebenarnya di sisi personal atau masing-masing titik atom itu ada yang mendorong geraknya kemana. Pastikan bahwa kita punya arah yang pasti yang kita sendiri pegang. Itu arah yang tidak kelihatan itu karena orang lain nggak ngerti kita itu mau kemana. Justru itu yang penting buat kita supaya kita tidak gampang terbaca gerakannya oleh yang lain. Jadi pastikan bahwa kita tetap
sama arah dan pikirannya, mungkin gerakannya nggak sama, tapi pikiran dan arahnya bisa jadi kita tetap satu. Oke, kasih tepuk plus. Artinya dengan hadir bersama kawan-kawan adalah komitmen besar Mas Imam akan selalu bersama dengan kawan-kawan, begitu ya? Nah, jadi itulah kebersamaan akan selalu ada. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Pak Untung, Pak Ati, Pak Boska. Pak Boska, agak sini Pak Boska. Kene Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga tercapai apa yang cita-cita mereka, dan juga kita sebagai tokoh masyarakat, saya juga itu memberi suatu contoh. Saya pernah melakukan, terutama saya langsung ada pemain baru, Pak Imam baru kenal ini. Saya terima kasih sekali, ini pemain yang baru yang luar biasa. Langsung jadi. Ini menjadi suatu pertanyaan bagi saya. Saya hebat, orang hebat untuk di Kecamatan Mojoroto. Nah, itu. Karena baru ini saya juga dapat undangan oleh Mas Ferry untuk tassyukuran ini supaya menjadi salah satu agenda untuk teman-teman supaya mereka dapat berkumpul. Saya yakin ini adalah agenda mereka yang selalu mereka mengumpulkan. Inilah menang kalah tetap Pak Mas Ferry ini luar biasa. Ini orang yang luar biasa bagi saya. Nah, ini yuk. Dan juga itu tokoh-tokoh semuanya tuh kumpul di sini. Saya sangat berterima kasih, dan juga aspirasi saya terutama pada Mas Imam supaya mereka dapat tersentuh kepada masyarakat, itu terutama. Itu Mas Imam yang itu besok dia masih di Jalan Mayorismo, di situ tempatnya. Jadi saya Pak Boska dulu berkantor. Nah, gitu. Intinya begitu. Saya jelaskan pengalaman dari saya. Ya, miskin terhormat daripada kaya tak terhormat. Ini Luar biasa. ini Oke, ini mantap. salah satu saya sampaikan. Karena apa? Ini salah satu, mudah-mudahan aspirasi saya dibawa oleh Pak Imam. Saya terima kasih. Saya sampaikan Pak Imam. Warganya Mas Imam, Ini. Mojoroto. Nah, jadi ini semuanya itu supaya langsung ke bawah bagi saya. Terutama etika dan juga kode etik itu penting. Itu bagi mereka harus kita pegang. Oke, mantap. Gitu. Dan juga semua yang tokoh-tokoh yang ada di sini, dari pengusaha, dari LSM, dari apapun juga sama itu kita berkumpul menjadi satu. Semoga Pak Imam besok kita kawal bersama supaya mereka bisa menjadi tokoh masyarakat yang benar. Dan terima kasih. Oke, siap. Ini ada kawan saya dari Jakarta hadir juga sebagai pengurus DPP KNPI, Mas Adnan, dan berangkatnya dari Gerakan Pemuda Nusantara. Silakan Mas Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat dulu kepada Ananda. Siapa namanya ini, Bro? Regan. Kita semua doakan semoga sesuai dengan harapan orang tua. Yang kedua, saya juga bingung ditelepon oleh Mas Ferry, katanya harus berangkat dari Jakarta ke sini dan saya harus datang 5 hari sebelumnya. Iya, jadi saya pikir Mas Ferry ini sudah kalah. Saya pikir uangnya habis, ternyata saya bilang ini berkonsekuensi kepada sesuatu kalau saya datang ke sana. Tenang katanya, semua aman, luar biasa saya bilang. Itu namanya biar tekor asal kesohor.
Jadi saya cerita sedikit. Saya ketemu Mas Ferry ini sejak sama-sama dulu di Surabaya di HMI, kemudian sama-sama ber-GPN, dan ketika Kongres KNPI tahun 2022 ya, itu sebenarnya semua OKP dan DPD KNPI itu hanya boleh menduduki satu ketua bidang. Tapi khusus, saya tidak tahu bagaimana caranya, khusus untuk GPN itu dapat 2. Dan posisi saya itu harus menggeser teman-teman dari, mohon maaf ini teman-teman dari GP Ansor. Jadi itu salah satu saya pikir pola komunikasi yang bagus dan gesit dari Mas Ferry. Jadi meskipun aktivitasnya banyak di Kediri, tetapi lobby-lobbynya cukup dahsyat di Jakarta. Kemudian saya kenal juga beberapa teman-teman di sini senior, dan juga kepada Pak Dewan, semoga ke depan ini bisa menjalankan amanat dari rakyat, dan saya doakanlah mudah-mudahan pilkada besok ini Pak Dewan bisa jadi wali kota. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perwakilan dari pemuda kan gitu. Karena di sini saya lihat kan semuanya pun sepuh-sepuh. Gitu. Oke. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Bapak Ferry ya. Saya panggil Bapak karena dia sudah memiliki keluarga kan gitu, sudah punya anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya ucapkan juga selamat juga buat Pak Ferry, meskipun kemarin gagal dalam suatu pertempuran, tapi beliaunya sangat luar biasa dalam memimpin keluarga. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Tidak ada hal yang baik di dunia ini selain memimpin keluarga dengan baik. Karena salah satu yang dipimpin ini adalah salah satu generasi-generasi yang berikutnya yang nantinya akan menggantikan kita-kita kan gitu. Karena kita nggak tahu Pak, jujur karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok kan gitu. Siapa tahu kan gitu, dari putra-putranya Pak Ferry ini kedepannya bisa menyusul Pak Ferry dan lebih sukses kan itu. Itu semuanya mungkin nanti berkat doa-doa kita semua di sini kan gitu. Dan yang kedua saya ucapkan selamat juga untuk bapak-bapak yang hadir di sini. Saya katakan bapak-bapak yang hadir di sini karena saya yang paling muda kan gitu. Tetap sing paling nombo wae. Karena sudah sama-sama kita hadir meluangkan waktu untuk kesejahteraan perkumpulan kita untuk saat ini maupun ke depan. Karena satu di antara kita semuanya adalah saudara, kan gitu. Yang kedua saya titip juga salam untuk Pak Imam nggih. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi atau mewakili masyarakat Kediri dengan ikhlas. Gitu. Maksudnya kalau dia demo Pak Imam terima. Maksudnya kalau nanti saya demo kondisikan Pak untuk soundnya kan gitu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya adalah guyub rukun. Tentunya harapan kita kebersamaan ini menjadi kebersamaan yang terus, yang qanaah, dan selanjutnya menuju baldatun thayyibatun warubun ghafur. Dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf kalau suguhannya kurang, nanti kita bisa belikan di luar, tapi ya tunggu saya survive dulu lagi ya kan. Untuk sekecil apapun momentum ini harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena momentum adalah bagian yang kemudian tidak terpisahkan dari kita semua, sehingga hari ini kita bisa kenal dan kemudian menyapa. Itulah harapan kita
di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, dan sebelum saya akhiri dan nanti akan diberi closing oleh tausiah dari Kiai Munawir, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan secara batin kita, keagamaan kita, ritualitas ibadah kita, dan tentunya kita ingin menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas dan terus bi husnil khotimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ferry Ahmad selaku tuan rumah dan sohibul hajah yang pada malam hari ini telah berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh lintas usaha, tokoh-tokoh lintas segalanya pokoknya, tokoh-tokoh nasional yang top sebagai pondasi untuk arah kepada negara yang saya yakin akan lebih maju lagi menuju Indonesia Emas 2025. Amin. Dan acara pada malam ini adalah sebagai wujud syukur daripada Bapak Ferry Ahmad. Salah satunya adalah dalam rangka khitan putra kedua beliau, Regan Ahmad Dafa. Jadi disampaikan sebenarnya keinginannya ada Pandawa 5, tapi di sini ada 3 anak. Ini sebagai trisulanya Bapak Ferry Ahmad. Nah, sebagai trisula untuk menembus nanti Bapak Ferry Ahmad ini sebagai betul-betul tokoh nasional yang disegani. Ya. Jadi orang itu, ya. Jadi orang itu keramat itu karena 3 hal. Ya. Jadi orang itu tokoh ada tiga hal. Satu karena pribadinya sendiri itu bisa menjadi keramat bagi dirinya. Yang kedua itu karena hasil usahanya, yaitu dengan dia mendidik punya anak-anak buah, murid-murid yang bisa berhasil, dan yang ketiga adalah dengan anak-anaknya. Nah, ini Ferry ini saya yakin ketiga-tiganya sudah berhasil. Terbukti malam ini dari pribadinya sendiri juga berhasil, sahabat-sahabatnya ini berhasil semua, dan ketiga anaknya saya yakin juga akan menjadi penerus yang sangat berhasil pula. Jadi sudah lengkap, makanya Mas Ferry ini harus syukur, betul-betul syukur. Alhamdulillah. Nah, itu syukuran. Nah, tokoh Rogali. Kalau kemarin itu Mas Ferry nyalek DPR Pesan Gajah itu malah ainul khata yang namanya al-manu itu ainul ato. Jadi dawuhnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, al-manu adalah ainul ato. Jadi kadang orang itu mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan itu malah pemberian sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya ya ini nikmat yang betul-betul sungguhnya ya dia enggak jadi itu. Nah, dan betul-betul nikmat yang sebenarnya yaitu enggak jadinya itu. Bagi Mas Ferry, tapi bagi Pak Imam ya jadinya itu yang nikmat betul. Nah. Sama-sama bersyukurnya semua. Nah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan seseorang kenikmatan itu pasti sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Jadi Allah itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak akan memberikan beban seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Termasuk kalau memang Mas Ferry dirasa belum kuat nanggung DPR RI ya jangan dulu. Jangan kesusu. Kalau berkaitan dengan kisahnya khitan itu juga terjadi pada yang menjadi awal mula syariatnya khitan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Itu Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang paling cepat kalau mendapat perintah langsung dilaksanakan. Nah, ketika mendapat perintah fatauhir itu langsung beliau suruh khitan ya langsung khitan tanpa memikirkan pakai alat apa, enggak dipikir. Nah, adanya bikudumin. Nah. Kalau bahasa di kita itu namanya kudumin. Kudumin itu maknanya adalah pecok, itulah apa? Nah. Pecoknya zaman dahulu ya dari batu. Nah. Apa enggak sakit? Ya sakit. Nah, sakit betul tuh Nabi Ibrahim sampai dikisahkan mengerang kesakitan, lantas malaikat menyapa, "Lah kenapa kamu kok kesakitan? Salah sendiri, kamu belum diberitahu pakai cara apa kok sudah khitan dahulu." Lah aku nak diperintah Gusti Allah dan tak lakoni. Kapan diperintah Gusti Allah ya segera saya laksanakan, enggak nunggu perintah yang lain lagi. Belum waktunya. Makanya kalau Mas Ferry itu sekarang enggak jadi ya memang belum waktunya kamu. Belum waktunya, belum saatnya. Nanti kalau sampai jadi malah bisa mengerang sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu manusia lelaki pertama yang khitan. Kalau yang istri, ya, yang putri, yang wanita pertama khitan, ya istrinya Sayyidah Hajar. Nah, kalau Sayyidah Hajar itu kisah kenapa dikhitan itu karena ada sumpah dari Sayyidah Sarah. Jadi istri keduanya Nabi Ibrahim adalah Sayyidah Sarah, itu punya sumpah ingin memotong tiga anggota tubuhnya Sayyidah Hajar. Nah, karena ada sedikit rasa cemburu lah. Nah, harus di akhirnya oleh Nabi Ibrahim dipilih tiga tempat yang nanti dilong atau dipotong dari tubuhnya Sayyidah Hajar. Yang dua itu dua telinga, akhirnya dilobangi itu ya. Di wanita yang pertama dilobangi itu adalah juga Sayyidah Hajar. Dan yang ketiga, anggota tubuhnya itu yang satu adalah tempat khitannya wanita itu. Nah, itu pertama kali wanita yang dikhitan Sayyidah Hajar. Itu pun juga karena sumpahnya Sayyidah Sarah. Jadi kalau orang itu mau beristri dua itu ya memang harus siap berkorban. Suaminya harus siap berkorban, istri pertama atau kedua juga harus siap berkorban. Nah, makanya kalau Ferry tadi cita-citanya mau beristri lagi untuk menambah dua anak lelaki ya sulit, belum kuat lah. Mau jadi Nabi Ibrahim ya nggak bisa itu. Itu kisah awal khitan ya semacam itu. Sampai caranya kalau Sayyidah Hajar bagaimana khitan pertama ya nggak tahu, itu nggak ada keterangan khitannya Sayyidah Hajar bagaimana, nggak ada keterangan. Nah. Bahaya. Jadi begitu repot, memang repot, semuanya repot. Orang kalau terlalu taat itu juga repot ya. Nah, terlalu repot karena kadang belum ada waktu sudah langsung dikerjakan. Seperti kisah Nabi Ibrahim yang sampai harus kesakitan menerasai karena khitan pertama belum ada perintah dari Allah pakai alat apa sudah dilaksanakan. Akhirnya ya mengarang kesakitan. Itu karena juga terlalu cepat untuk melaksanakan. Makanya kalau belum deadline waktunya ya jangan dulu. Nah. Makanya jangan kesusu langsung ke pusatnya. Terlalu tergesa-gesa ini. Makanya ulama itu menentukan batas khitan itu adalah qoblal buluk. Sampai kapan khitan itu adalah qoblal buluk, sampai dia itu sebelum masa balik. Jadi kapan anak itu dikhitan itu ulama membatasi sampai usia balik. Sehingga Ibnu Hajar kalau dalam Az-Zawajir an Iqtirabil Kabair itu memasukkan dosa-dosa besar yang ke-89 adalah orang yang sudah balik tapi belum khitan. Nah, makanya masuknya dosa besar orang belum khitan itu ketika sudah usia balik. Oleh Imam Ibnu Hajar lantas dimasukkan dalam kategori dosa-dosa besar. Nah, sehingga keputusannya akhirnya ulama itu memutuskan bahwasanya selama anak itu masih
usia belum kuat menahan rasa sakit di khitan sehingga dia itu tidak wajib untuk di khitan. Malah ada ya ulama dalam satu qaul di dalam Majmu'nya Imam Nawawi itu disampaikan bahwasanya ada ulama yang mengatakan makan haram mengkhitan anak sebelum usia 10 tahun. Karena apa? Karena perintah orang tua menyuruh anak sholat dan dia tidak mau sholat dan harus dipukul itu ketika anak usia 10 tahun. Itu kan baru diwajib diperintah dan kalau anak tidak mau harus dipukul. Orang sakit, orang khitan itu rasa sakitnya tentunya melebihi dipukul ketika tidak mau sholat. Nah, sehingga ulama itu memutuskan kalau usia anak belum 10 tahun itu malah tidak boleh dikhitan. Itu kalau dalam satu wajah yang lain. Itu malah membatasi kisaran 10 tahun. Walaupun toh nanti ada pendapat yang lain ulama mengatakan ketika bayi pun sudah juga boleh dikhitan. Malah ada yang istihbabnya sunnahnya itu usia 5 hari. Kalau tidak mampu nanti di usia 7 hari dan seterusnya. Itu memang aneka ragam khilaf ulama dalam menentukan sebuah hukum itu adalah hal-hal yang lumrah dan biasa. Itu dalam hukum syariat, apalagi dalam hukum kenegaraan itu ya akhirnya juga beda-beda karena memang dasarnya memang tidak suatu yang seperti dalam syariat yang jelas ada Al-Quran dan hadis. Apalagi dalam hukum kenegaraan itu kalau terjadi perbedaan, kalau tadi dalam putusan MK itu dari ke-8 hakim 3 yang beda itu ya lumrah juga lah. Kalau 3 itu memberikan keputusan yang tidak sama dengan 5 hakim yang lain itu adalah hal yang lumrah. Nah, jadi ya kalau dalam masalah penentuan hukum yang memang semacam itu. Dalam Mas Ferry di malam hari juga sangat luar biasa. Ya, kita bisa mendengarkan dan kita bisa bertatap muka bersama. Kita bisa melihat bagaimana bangsa ini ke depan ya, dari para tokoh-tokoh nasional yang hadir pada malam hari ini, dari Ketua KNPI yang berlatar belakang adalah satu wadah organisasi GPN-nya Pak Ferry yang sangat luar biasa ini. Juga ada dari latar belakang dari pengusaha, dari yang lain sebagainya. Ini adalah keanekaragaman bangsa yang harus kita jaga bersama. Karena dalam keagamaan itu keanekaragaman adalah hal yang lumrah dan harus kita jaga. Orang persatuan ijtimaiyatul insaniyah itu tidak diharuskan dalam satu kata, tapi ijtimaiyah itu adalah saling memahami dan saling mengerti terhadap perbedaan orang lain, bukan kok harus sama semua. Jadi kalau dalam komunitas semacam ini nanti kalau ada yang tim sesnya 01, 02, 03 ya, yang kemarin DPRD-nya juga beda-beda tim suksesnya. Nah, ini kan semua juga beda semua. Ini yang namanya persatuan semacam ini, saling mengerti, saling memahami. Semoga apa yang terjadi di tempatnya Mas Ferry pada malam ini sebagai inspirasi kita bersama untuk membawa kepada Indonesia menuju emas, Indonesia yang jaya. Nah, apalagi kemarin timnas kita juga bisa membuktikan dengan permainan yang sangat menawan. Nah, bisa lolos kepada perempat final AFC Asia. Nah, ini semoga nanti juga bisa terus timnas kita bisa sampai lolos ke Piala Dunia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena memang waktu kita yang sangat terbatas. Yang jelas malam ini adalah malam sangat luar biasa, malam sebagai awal mula kita untuk menuju kebangkitan. Karena khitan itu adalah tadi menuju kebangkitan dari yang semula itu adalah orang yang masih penuh kotor menuju kebersihan. Sama seperti dalam kita bulan Syawal, momentum kita juga halal bihalal semacam ini. Jadi ada kesamaan ternyata antara khitan dengan halal bihalal. Kalau halal bihalal itu adalah untuk kita saling memaafkan dalam dosa-dosa kita. Kalau khitan adalah pembersihan dari kotoran dan najis yang melekat pada tubuh kita sebagai momentum kita untuk mengingat karena kita juga pernah khitan di masa lalu dan itu harus kita juga syukuri kenapa orang tua kita juga sudah mengkhitan kepada kita. Nah, sebagai rasa hormat kita untuk terus meningkatkan kebersamaan kita menuju
kebaikan untuk masyarakat semuanya. Semoga keberkahan perkumpulan kali ini betul-betul bisa membawa kita semuanya untuk lebih maju lagi. Semoga keberkahan ini betul-betul bisa terus terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap di bawah naungan Allah, mendapatkan taufiknya, pertolongan dan hidayahnya, sehingga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat kepada semuanya, terus kepada Pak Ferry. Ya, semoga betul-betul malam hari ini sebagai pijakan pertama mercusuar kita untuk menerobos masa-masa yang akan kita hadapi di masa depan. Amin Allahumma amin. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh kebersamaan kami mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya saudara kita Imam Jarkasi terpilih menjadi anggota DPRD Kota Kediri periode 2024-2029. Selamat dan sekaligus bersama-sama kita mengucapkan Imam Jarkasi sukses.